lu punya masalah apa sih dengan ini? Itu apa Itu sih? gue gak pernah sebut itu namanya bahkan. Ya, Ya, gak ada masalah gue. Nanti Gak ada masalah. Masalah apa sih sampai lu sebut waktu di apa namanya kemarin GBK? Gue kan gak sebut, gue kasih kata-kata pujian Warren Buffett-nya Indonesia gue bilang. Iya, emang kenapa? Kan ini kan sesuatu, artinya kan lu bawa sesuatu hal yang baru ya. Beliau kan adalah bapak saham ya? Ya terserah orang mau bilang saham atau apa. Cuman gini, dia pernah ngomong lah. Beliau pernah ngomong di beberapa kali ditanya soal cryptocurrency. Maksudnya gini, kalau gue gak bakal komentarin sesuatu tentang klinik kecantikan dong. Karena I have zero idea. Dan gue gak akan bilang itu jelek, lebih bagus dari apa yang lain gitu. Karena gue juga, lu suruh gue kasih tau produknya, produk misalnya lu punya nih dok, sama yang saingan lu gitu. Gue have no idea gitu. Lu gak ngerti ya? Bahkan setitik pun gue gak ngerti. Nah gue punya prinsip, kalau lu gak ngerti sesuatu jangan usah diomongin gitu. Itu kan bikin menggiring opini gitu. Untuk kepentingan kan, biar market, ya gue tau lah, karena pasarnya kan lebih sepi sekarang. Karena munculnya teknologi baru ini. Jadi teknologi baru ini dicoba didiskreditkan supaya ini tetap rame. Karena apa? Karena saham lagi sepi. Ya sepi lah sekarang. Volume all time low sekarang. Turun terus. Oh ya? Pasar modal saham Indonesia turun terus volumenya. Dan apa emang yang dibicarakan oleh dia sampai... Ya maksudnya kripto itu bukanlah hal yang bagus untuk dibeli dan segala macam. Tapi kan problemnya Tapi kan bukan cuma dia yang ngomong seperti itu. Banyak yang ngomong seperti itu. Banyak relatif. Termasuk bokap gitu. gue. Ya, itu cuma bedanya bokap gue kagak terkenal. Enggak, tapi kan kalau misalnya, ya itu orang sebutnya kan boomer kan. Ya kan? Ini kan aset baru. Jelasnya juga susah. Dokter juga nangkapnya juga susah gitu. Iya. Tapi kalau mungkin gue jelasin ke anak-anak yang muda, mereka lebih cepat nangkapnya. Enggak sih, mereka kayaknya FOMO aja sih. Bukan, sih. karena adopsi teknologi itu seperti itu dok. Adopsi teknologi selalu seperti itu. Orang tua kita pegang handphone seperti kita nggak selancar kita. Padahal sama barangnya. Kenapa? Karena lahirnya di generasi yang berbeda. Kita aja beda generasi kan. Iya, maksud lu gue tua. Kita beda generasi nih. Gitu. Terus dia ngomong apa emang ya? Nggak, kenapa dia nyebut nama lo emang? Enggak, tapi bisa gini contoh tadi. Oh dia ada sempat ngomong juga ya. Beliau ada sempat ngomong, jangan percaya sama yang jualan seminar seperti itu. Gue dalam pikiran gue ya, karena gue salah satu orang yang ibaratnya gue juga lihat beberapa seminar dari luar negeri gitu. Kayak misal contohnya Tony Robbins gitu. Menurut gue nggak ada salahnya orang dengan jualan seminar gitu. Dia bilang pokoknya intinya orang kalau jualan seminar itu nggak kredibel karena dia nyari duitnya di situ. Terus salahnya di mana? Kayak Andrew bilang kan. Gue juga geleng-geleng kepala, ini salahnya di mana? Salah di mana? Bahkan orang itu, ini gue nggak terserah ya orang mau bilang apa. Orang berbisnis, misalnya emang bisnisnya dia nih beneran nih pembicara di Indonesia. Siapa nih? Misal gue nggak tahu di zaman dulu ada siapa yang lu tahu dok pembicara gitu. Motivator ya gitu punya ya. Tapi habis itu buka kelas. Iya maksudnya dia buka kelas atau apa. Gak ada masalah tentang itu. Tapi kalau itu bermanfaat untuk orang, terus orang ada yang berubah hidupnya itu, kalau menurut gue sih sama sekali nggak ada salahnya di situ. Iya oke. Tapi dia melihat itu sebagai hal yang salah dan nggak boleh dengerin orang yang seperti itu kan itu nggak make sense buat gue. Tapi hipokrit. Karena namanya juga di dunia saham juga nggak bagus-bagus amat kok gitu. Gue juga kenal banyak bandar yang jauh lebih kaya gitu. Jadi yang nggak suka itu cuma yang retail sebenarnya dok. Itu banyak sekali yang WA gue sebenarnya retail? Itu. Maksudnya retail yang kecil-kecil lah. Oh. Yang penggemar jadi kan dia kan ada ikutin aliran Buffett value investing. Aliran saham tuh banyak sekali. Dan dia tuh emang bisa bilang kalau yang trading tuh lebih inferior lah dibanding metodenya. Gue nggak ada masalah sama orangnya. Nggak ada masalah dengan orangnya. Gue nggak peduli. Metodenya. Langsung aja kita panggil orangnya, silakan masuk. Nggak ada di sini. Gue nggak ada orangnya. Kayak tapi di acara TV bro. Kayak di acara TV ya. Metodenya yang gue kurang suka. Metodenya. Karena menurut gue banyak hal-hal yang ya misal gini. Dia bilang oke, dia nggak suka orang jualan seminar. Tapi dia shilling juga kok saham-saham kalau dia jadi pembicara kampus. Munafik kan? Gini. Ya ini gue kalau bisa gue mau buka panjang lebar karena gue dulu di capital market. Gue 19 tahun tuh udah kenal hampir semua owner sekuritas di Indonesia. Gue tahu jelas cara mainnya dia tuh gimana, gue tahu banget barangnya siapa yang dibuangin, gue tahu gitu. Jadi gue ngomong kayak gitu nggak cuma asal nyeplos gitu. Dan yang WA gue juga banyak orang yang kayak, gokil juga lo gitu. Orang-orang lebih besar dari dia di industrinya. Yang cemooh gue itu yang kecil-kecil, yang nggak ngerti apa-apa, yang cuma baca buku Warren Buffett sekali terus terinspirasi.
Gak ada yang bersih lah kalau main-main begitu. Kalian jangan senaif itu gitu. Beli saham terus tidur. Masa sih gitu kan. Ada gorengan. Karena narasinya selalu gitu. Beli saham terus saya tidur. Masa sih crossing barangnya lu gak bilang-bilang gitu kan. Banyak kok caranya mainnya. Emang kalau misalnya orang lain beli saham akan lebih rame, dia untungnya apa? Ya untung lah. Jangan salah loh. Pasar saham Indonesia itu kecil sekali dok. Kecil sekali uangnya. Contoh lu kasih gue market cap berapa? 500, gue gorengin sampai sekarang langsung gue begini naik 500M market cap. Oh bisa dimainin. Iyalah bisa lah. Terus gini, gini. Ini gue buka nih di sini. Pertama kali buka satu Richard Lee. Richard misalnya punya Athena ya. Gue nggak mau sebutin TBK bukan bermasalah lah. Oke. Gue sebutin Dr. Richard punya saham Athena, Athena TBK, market cap 1 triliun ya. Coba 5% itu berapa dok? Dari lu punya berarti kalau 1 triliun. 50M ya? Ya. 50M buat kayak kita ya oke lah gitu. Gue bisa buang 50M gitu. Oke. Der 50M. Apa yang terjadi? Nama gue muncul di mana? DPS. Daftar pemegang saham. Nah dengan punya personal branding, kalau itu gue lakukan di saham, ya gue kasih tau gampang sekali gue melakukan itu. Timothy Ronaldi punya 5% dari Athena. Apa yang terjadi sama Athena dok? Misalnya lu beneran TBK nih, terus gue beneran Timothy Ronaldi nih sekarang nih. Gue hajat, der 50M doang. Okay. Kita ada salaman di belakang ya. Nah, lu punya 1% kan berarti kan? Gue punya 1%. Nah, gue muncul di mana? Lu kalau buka aplikasi kayak RTI segala macam, muncul nggak nama gue di situ? Muncul. Orang yang ngefans sama gue mau beli nggak? Jadi ngikutin lo. Kayaknya ini investasi yang bagus nih. Orang beli. That's the game. Jadi jangan ngomong lu jual, kalau orang jualan seminar itu salah. Terus emang apa masalahnya? Itu fungsinya buat apa kalau gue begitu berarti? Oh, gue tambah kaya. Iya dong. Terus nanti gue tapi bilangnya nggak peduli, bilangnya udah beli terus tidur. Tapi ntar gue bagi ke lu kayak gitu. Oh. Gini dok, lu punya Athena nih. Ya, fungsinya buat apa? Gue jawab di sini. Lu punya Athena 1 triliun, ya kan? Lu punya 100%, ya kan? Dari Athena misalnya. Apakah harta Dr. Richard Lee secara liquid 1 triliun? Jawabannya enggak. Karena kalau lu buang 10%, ya 100M nih, lu geder di market gitu. Apa yang terjadi sama Athena lu? Wah anjing nih Dr. Richard Lee gitu. Langsung jadi 100M Athena lu di market. Itu caranya. Karena ada pressure beli, nah tipis-tipis tek buangin barang. Tapi kalau di Bitcoin nggak kayak gitu. Bitcoin nggak ada, Bitcoin paling adil. Nggak ada yang punya, lu nggak bisa telepon Satoshi. Halo Bitcoin. Kalau Athena TBK bisa, kita jabat tangan di belakang, gua hajarin lu di market. Nah ada caranya lagi, kalau misalnya Athena nih, mau kita mainin nih Athena misalnya, gue beli 1%, 50M ya kan. Harganya misalnya 200 perak gitu. 200 perak ya kan. Muncul gue di DPS, viral tuh. Timo, kan gitu cara mainnya. Kan orang cuma pikir pom-pom cuma bisa pakai ini. Emang media gak bisa ditelepon. Coba lu keluar 50 juta sini datang semua ini kamera full pop gitu. Yeah. Murah sekali apa, kalau lu di chatting mah gak perlu bayar. Nah kalau ini, gampang kan. Gue tinggal beli, Athena. DPS keluar. Timothy Ronaldi di media ini beli saham Athena 1%. Jadi orang FOMO beli semua, harga gue naik, gue dapat duit, gue bagi lu ntar gitu ya. Terus dokter bisa buang barang sekarang. Ada liquidity jadinya. Athenanya liquid, ordernya keisi. Lu bikin tembok aja jadi gini caranya. Misalnya harga 200 perak nih, mau naik ke mana? 300. Lu buat tembok di 300. Begitu turun 250, itu kan lu dapat spread tuh. Dari 200 sampai, ini gue bongkar cara market making liquidity provider ya. 200 ke 300 nih, ya kan? Stack. Turun 250. Itu kita kan udah jualan bareng dong, di 200 sampai 300. Dapat uang cash itu. 250 kita tembak aja JDR. Jadi rapi mainnya, turun. Terus kita beli nih 250. Jadi 350 kita jual lagi. Publik jual lagi. 300 pelan, tembak lagi. 400, 500, 600. Bisa dimain-mainin ya. Karena bandar terbesar dari suatu emiten adalah ownernya sendiri. Udah pasti dok. Lu Athena TBK bandar terbesarnya lu lah. Oke. Tapi kan lu gak punya expertise-nya, lu butuh orang kayak gua. Di situ gua masuk Timothy Ronaldi.
Gue bongkar semua di sini kan. Anjing. Itu viral tuh Dok, langsung Dok. Iya. Jadi biar publik ini kan orang banyak ngata-ngatain gue bego lah segala macam. Coba lu datang sini ngomong depan gue lah gitu. Iya, tapi gue suka nih gaya lo. Bukan, maksudnya gue tuh sebenarnya pengen coba gaya lo sih sebenarnya, tapi nggak bisa sih sebenarnya. Gue suka sih lu goblokin orang, anjing-anjingin orang. Gue karena mereka bilang misalnya apa? Oh dia lebih pintar karena value investing. Dia cuma lu baru ngerti price to earning, price to book value itu gue 15 tahun sambil kencing gitu Dok. Belajar. Bukunya setebel ini Security Analysis by Benjamin Graham. Jadi lu jangan ngajarin gue soal value investing. Gue tuh udah nyelam ke dalam gitu. Gue udah tahu cara kerjanya dia, brokernya apapun gue tahu. Iya. Oke bro, ini terakhir. Bitcoin akan jadi berapa nih kalau tahun depan? 2 miliar. Desember nanti 2 miliar. Ke depan? 2 miliar. Akan sebesar apa sih? Ke depan. 20 miliar. 10 tahun ya 20 miliar. Hah? 20 miliar per koin. 20 miliar rupiah. Per? Koin. 1 Bitcoin. 10 tahun? 10 tahun. 20 miliar koin. Kapan saat paling tepat menjual Bitcoin? Kalau yang cycle ini, 2025 Februari. Kenapa? Dia karena siklus dia kayak nanam padi, dia ntar ada begini terus dia ada turun terus naik. Tapi setiap kali dia naik selalu lebih tinggi. Pelajaran siklusnya. Berarti jualnya nanti di Februari 2025. Desember 2025. Hah? Harus ada koreksi. Februari atau Februari 2025? Iya, ada koreksi sedikit. Tapi kalau prinsipnya gue tanam terus Dok. Kalau gue nggak peduli. Tapi buat teman-teman yang sampai loss. Nggak pernah rugi gue. Belum pernah rugi gue dari Bitcoin. Gitu. Gue ikut Timothy Ronald aja lah. Pokoknya gue taruh duit gue. Siap. Lu beli, gue jual. Ini judulnya apa nih? Bongkar strategi bandar saham. Otak gue kagak nyampe, pokoknya gue ikut aja lah. Tahun lalu harusnya gue ikut, sudah untung 3 kali lipat gue. Kali ini gue ikut aja lah pokoknya. Kemarin gue tanya dengan lu, beli gak sekarang? Beli gak? Gue beli pokoknya. Nurut aja lah apa kata Timothy Ronald pokoknya. Udah meeting nih. Gak beli-beli dia, gak percaya. Beli sahamnya aja Dok, beli saham nanti. Saham apa? Athena TBK nanti kan. Nggak lah, tapi ada enaknya private. Enak-enaknya private ya. Gue masih belum mau sih. Ya nggak usah. Kalau gue juga nggak TBK sih. Gue cash flow-nya kenceng kayak gini, gue nggak TBK. Iya, gue masih pengen. TBK nanti Dok. Di saat Menikmati. kalau lu ngerasa nih grow-nya udah berat. Lu TBK. Terus kayak tadi nanti Timothy beli lagi sahamnya. Ntar gue tutorial. Ini gue udah tutorialin. Jadi kalau Athena TBK suatu saat nanti ada skenario-nya itu kita bisa balik waktu ke podcast ini. Bingung cari teman bisnis? Gabung aja ke grup WhatsApp kami. Di sana Anda bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda, yakni financial freedom. Wah, berarti bisa memperluas relasi dong. Bener banget. Tunggu apa lagi? Join sekarang. Kami tunggu kehadirannya di grup kami ya.